Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Solihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih, Bapak. Ini termasuk kehormatan buat kami. Bapak Solihin, Lurah Panggang, sudah berkenan hadir di studio kami, Dika Production. Dan tentunya dari Bapak Solihin sendiri juga sering minta bantuan ke Dika Production untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang Bapak Solihin lakukan. Di sini kami mengamati betapa Bapak Solihin kiprahnya ini sangat luar biasa di Kelurahan Panggang ya Pak ya. Termasuk dengan adanya Mangunsar Koro Street yang tiap hari Minggu keren banget. Dan juga masih banyak kegiatan-kegiatan lain dalam rangka menyambut 17 Agustus kemarin. Di sini sebetulnya motivasi Bapak untuk melakukan kegiatan seperti itu apa sih Pak? Ya, terima kasih. Motivasi saya sejak saya dikasih amanah sebagai Lurah Panggang yaitu 18 Februari tahun 2021. Memang saya ingin berusaha mengembangkan dan memberdayakan Kelurahan Panggang. Karena saya asli Seripan. Oh iya. Asli Seripan, tangganya Panggang lah. Selama ini saya juga hidup di Panggang, saya mengamati Panggang yang begitu potensial. Kenapa dari saya kecil sampai sekarang masih tetap gitu saya ya. Berusaha semaksimal mungkin gimana sih saya dan warga khususnya Pak RT Pak RW gimana kita mengembangkan Panggang ini, karena Panggang juga potensial punya makam Mbah Buyut Panggang, Sayyid Abu Bakar Al-Haddad, juga ada batiknya Bu Yanti. Iya. Juga di situ ada Sasana, tempat olahraga, fitness. Di situ juga ada Bu Hermin yang juga kuliner, beliaunya juga kuliner, terus juga ada Rekod Buyut, terus juga ada Jepara Pisah lah. Sehingga saya berobsesi dengan teman-teman RT RW dan warga bagaimana kita mengembangkan Kelurahan Panggang ini. Warganya juga kayaknya begitu antusias ya dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Di situ juga ada Bu Osel yang selaku anggota DPR di Kabupaten Jepara yang aktif, yang selalu memberikan semangat untuk warganya, termasuk juga kekompakan dari warga sendiri. Mungkin karena ini lurahnya ya yang selalu memberi motivasi mungkin. Kira-kira sudah berapa tahun Pak menjabat sebagai Lurah Panggang? Ya, saya dikasih amanah Lurah Panggang sejak 18 Februari 2021 sampai sekarang. Oke, 2021 sampai sekarang. Baru saja berarti ya. Saat pandemi kemarin, terus sekarang sudah mulai agak mereda. Dan berbagai macam kegiatan Pak Lurah laksanakan di situ. Keren banget ini Pak. Dan mungkin ada juga visi misi dari kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan itu tadi untuk ke depan mungkin apa saja? Memang visi dari Kelurahan Panggang itu meningkatkan perekonomian warga Panggang dan juga pemberdayaan warga Panggang, ya, terutama ya UMKM betul ya. Sehingga misinya ini kita seperti yang sudah kita sampaikan, tagline-nya yaitu edan tenan. Wah itu edan tenan. Bikin geger ya, karena apa? Kalau kita tidak edan, kita tidak ada inovasi-inovasi yang yang diharapkan oleh warga. Dan ini filosofi dari edan tenan itu punya filosofi yang sangat mendalam, Mbak. Iya, apa saja itu, Pak? Edannya itu E-nya ekonomi, yaitu peningkatan perekonomian kesejahteraan warga masyarakat. Baik. D-nya yaitu demokrasi, demokratis, itu kita segala sesuatu kita putuskan secara demokrasi. Walaupun saya lurah, saya tidak akan punya sifat otoriter sewenang-wenang, kita terus berdemokrasi. Hanya itu harmonis. Kita harus harmonis dengan rukun dengan RT, dengan warga maupun dengan yang lain. Hanya akuntabel. Kita harus bisa dinilai dengan akuntabel yang baik. Dan N-nya ada normatif. Kita sesuai dengan norma-norma. Baik norma agama, norma hukum maupun norma sosial. Mengikuti aturan lah ya Pak ya. Betul, ya. Akhirnya kalau sudah edan, kita tenan menciptakan warga Panggang yang tenan, itu tentrem dan aman. Sehingga ini kita menjadikan insya Allah dengan kolaborasi antara pihak kelurahan dan Panggang dengan warga, kita tercipta tentrem dan aman. Luar biasa. Awalnya tercetus ide edan tenan itu atas dasar demokrasi musyawarah bersama, terus ataukah dari ide salah satu orang begitu atau seperti apa? Ya idenya memang dari saya, Mbak. Ide saya harus ngedan. Harus ngedan gimana merombak Panggang yang
khususnya yang di Jalan Mangunsarkoro, Ki Mangunsarkoro, yang dulunya sepi, yang tentram, kita sulap setiap minggu. Mangunsarkoro itu rame untuk kehidupan perekonomian warga masyarakat, sehingga pada akhirnya kita tercipta Mangunsarkoro Street itu. Kalau kita lihat ya Pak, warga Kelurahan Panggang ini kan notabene masyarakatnya kan benar-benar sosok-sosok yang sibuk semua begitu ya. Di situ memang di samping dari lingkungannya adalah pembisnis, pengusaha, juga ada dari pemerintah gitu ya. Tetapi kok ternyata kalau kita lihat kekompakan itu ada, dan mereka mau meluangkan waktu untuk berembuk bersama menjadikan sesuatu yang keren itu tadi. Gimana Pak caranya itu? Terima kasih. Memang kita merangkul mereka ya, dan kita kumpulkan itu, kita cari waktu luang mereka, beliau luang mereka, karena kita biasanya rapat itu kita habis isya, start jam 7:30, kita rembukan bersama. Kita putuskan bersama apa-apa yang jadi permasalahan atau kendala kita apa. Dan ini memang kenapa beliau-beliau yang super sibuk itu mendukung dan mau mewujudkan Mangunsarkoro Street. Karena ini kita benar-benar sosial, pemberdayaan warga masyarakat. Kita memang Mangunsarkoro Street ini 70% itu pemberdayaan atau sosial, 30% profit. Jadi kita memang tidak mencari keuntungan, kita hanya pemberdayaan, sehingga beliau-beliau yang sibuk-sibuk itu ingin berpartisipasi, karena kalau urusan profit mungkin beliau tidak akan bisa membantu, tapi dengan pemberdayaan atau sosial mereka yaitu bisa membantu, bisa meluangkan waktu, bisa memberikan, mencurahkan ide-ide dan gagasan mereka untuk kemajuan Panggang dan Mangunsarkoro Street ini, Mbak. Iya betul, karena memang kalau dilihat itu memang baik ya Pak ya, ide yang sangat bagus, kenapa enggak gitu kan. Itu juga hiburan juga buat beliau-beliau yang ada di situ ya, warga Kelurahan Panggang itu sendiri. Gini Pak, kalau kita melihat Kelurahan Panggang itu termasuk kelurahan yang tersorot di Kabupaten Jepara, karena di situ memang terlihat benar-benar potensi dari sisi penduduknya, masyarakatnya, warganya, dan juga di situ seperti yang Bapak Solihin sampaikan tadi, ada sasana, ada kuliner yang keren seperti Ringkot Buyut, ada Bu Hermin kuliner yang luar biasa, ada Bu Yanti dengan batiknya yang level VIP lah. Kalau kita bicara itu level 1 gitu ya Pak ya. Keren banget. Di sini mungkin dalam kegiatan-kegiatan melakukan pembrandingan untuk Mangunsarkoro Street dan juga Kelurahan Panggang itu sendiri sangat mudah. Seperti apa untuk langkah-langkah ke depan dari Bapak Solihin sendiri selaku Lurah Panggang ini Pak? Ya, terima kasih untuk kita khususnya yang Mangunsarkoro Street setiap hari Minggu. Itu sebelum hari Minggunya kita dari teman-teman tim kreasi sudah membuat hiburan yang di depan Disperkim itu hiburannya apa? Apakah nanti band atau yang kemarin kita tongtek mantingan. Nah, itu kita kalau sudah dapat hiburannya, kita tim kreasi membuat flyer nanti untuk kita share di medsos kita, di WA, di Facebook, di IG-nya Mangunsarkoro Street, sehingga Mangunsarkoro Street biar benar-benar viral. Karena kita juga kemarin waktu kita launching, kita nggak menyangka seantusias dan sedahsyat gitu waktu launching. Kita kira biasa-biasa, tapi sambutan masyarakat nah, seperti itu. Memang benar-benar kita nyadarin medsos sangat berperan sekali, sangat dahsyat. Betul. Dan program apa kira-kira untuk ke depan ini buat di Kelurahan Panggang itu sendiri? Ya, karena kemarin Agustus kita sudah ada sedekah bumi yang pertama, karena selama ini di Kelurahan Panggang belum ada sedekah bumi, hanya hall Mbah Buyut Panggang itu hall Mbah Buyut Panggang itu Sayyid Abu Bakar Al-Haddad. Agustus ini kemarin kita bikin yang luar biasa, yang spektakuler, itu adanya sedekah bumi. Kita kemas kemarin ada kirab budaya yang baru benar-benar pertama kali, dan juga wayang juga pertama kali, dan akhirnya pada puncaknya itu 25 Agustus kemarin pengajian Gus Miftah, kita mendatangkan kiai atau dai yang benar-benar spektakuler, yang benar-benar bisa mendukung Panggang itu gegap gempita. Dan ini insya Allah
pada bulan Oktober ini, yaitu tanggal 2 Oktober, kita akan melonceng, yaitu batik khas Panggang, yaitu batik khas Wuni. Kenapa kita batik khas Wuni? Karena Wuni ini satu-satunya masih ada di Pendopo Kabupaten. Itu menurut cerita dari Bu Yanti dan teman-teman itu semenjak RA Kartini sudah ada. Sampai sekarang batik masih khas Wuni. Batik khas Wuni. Nanti akan dilonceng pada bulan 2 Oktober. Sekaligus kita melonceng Panggang, Kelurahan Panggang sebagai kampung batik. Pada kampung batik. Iya, kampung batik karena 2 Oktober adalah Hari Batik Nasional. Iya gitu ya Pak ya. Bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Nanti ada lonceng batik khas Panggang luar biasa. Dan di sini pasti ada juga kemeriahan acara ya Pak ya. Dan kita juga nanti boleh dong menikmati acara-acara yang luar biasa dari Kelurahan Panggang itu sendiri. Orang luar Kelurahan Panggang itu bahkan berdatangan ke Kelurahan Panggang dengan hanya ingin menyaksikan Mangun Sarkoro Street dari dekat. Nah, itu yang menarik di sini. Ide-ide yang luar biasa itu. Di sini Pak, kita juga muncul pertanyaan kalau sebetulnya apa sih yang ada dalam Bapak, dalam hati nurani Bapak selaku pimpinan di situ ya, lurahnya Kelurahan Panggang di situ. Sebelumnya sejak Pak Camat yang Pak Herman itu saya sudah janji sama beliau, Pak, insya Allah Kelurahan Panggang kita buat sebagai kelurahan mandiri. Walaupun kelurahan itu anggarannya sedikit atau dibandingkan dengan desa itu lebih banyak desa, kita Panggang akan membuat kelurahan yang mandiri, yang tidak tergantung pada APBD. Sehingga kita munculkan wacana Mangun Sarkoro Street itu. Kita benar-benar itu mandiri dari pihak warga maupun dari perusahaan-perusahaan yang ada di Panggang. Yuk kita menyatu, guyup rukun, kita wujudkan Mangun Sarkoro Street ini. Sehingga alhamdulillah memang sampai sekarang dukungan dari dana dari Pemkab ini memang belum, tapi motivasi atau support dari Pemkab sudah, ya itu yang sebagai kita bisa sampai sekarang Mangun Sarkoro Street bisa bertahan terus ya. Dan itu harapannya sampai nggak terbatas gitu ya Pak ya. Dan harapannya itu sesuai keinginan kita, Mangun Sarkoro Street ini sebagai kawasan wisata, wisata kuliner dan UMKM, sebagai ikon wisata baru di Kabupaten Jepara. Luar biasa. Dan ini kalau Jogja ada Malioboro, kalau di Jepara ini nanti Mangun Sarkoro Street. Mangun Sarkoro Street ini berarti Malioboronya Kabupaten Jepara itu Mangun Sarkoro Street itu. Seperti yang di Bandung Jalan Dargo. Nah, kalau di Panggang itu Mangun Sarkoro Street ini sebagai pusat kuliner dan UMKM. Insya Allah nanti Amin. Dan di sini Pak, tadi sempat Bapak sampaikan itu adalah kegiatan mandiri yang dilakukan oleh paguyuban warga Mangun Sarkoro itu sendiri. Untuk dari pemerintah sudah ada dukungan, tapi masih diperbincangkan. Seperti apa sih Pak sebetulnya, seguyup apa gitu untuk masyarakat Panggang itu sendiri? Ya alhamdulillah memang masyarakat Panggang memang kita guyup Mbak Dinda, karena kita memang benar-benar kita fokuskan ke warga, dikelola warga dan hasilnya dikembalikan ke warga. Gitu ya. Nah, memang saya pesan kepada Paguyuban Mangun Sarkoro Street ini, tolong anggaran atau biaya itu dikelola sebaik-baiknya, nanti digunakan oleh warga. Karena kita kalau hanya mengandalkan dana APBD untuk pengembangan warga kurang. Tapi ada ya Pak ya? Ada. 1 tahun kita hanya untuk sarpas 50 juta. 50 juta sampai seberapa lah. Iya betul. Ini dengan Mangun Street Paguyuban, anggaran ini bisa kita gunakan untuk pembangunan sarpas yang ada di Kelurahan Panggang. Berarti ada kas tersendiri untuk hasil dari Mangun Sarkoro Street itu ya? Ada pengelolaannya tersendiri begitu ya Pak ya? Dan harapannya dari Bapak
Pak Solihin selaku Lurah Panggang ini sendiri dari Mangunsar Koro Street yang didirikan itu dan sekarang sudah menjadi berkembang lebih keren dan lebih bagus, tentunya di situ ada hasil-hasil yang diharapkan dari masyarakat Kelurahan Panggang itu sendiri. Harapan untuk ke depan, kira-kira peningkatan untuk menjadikan Mangunsar Koro itu semakin keren gitu, semakin menanjak, semakin naik supaya menjadi ikonnya Jepara itu seperti apa Pak kira-kira? Ya, memang kita ingin berkembang, memang awal kita Mangunsar Koro baru sebagian Mbak, karena Mangunsar Koro itu dari Kretek Kembar sampai Tugu PKK, tapi kita baru mengembangkan yang sebagian, yang dari Kretek Kembar sampai perempatan Basnas. Nanti kelanjutannya kita kembangkan dari perempatan Basnas itu sampai ke Tugu PKK itu, kita kembangkan, kita buka Mangunsar Street yang kedua. Dia bisa berkelanjutan, yaitu seperti nanti diperluas gitu diperluas nanti ya keinginan kita sebagai itu tadi ikon wisata baru di Kabupaten Jepara. Mangunsar Street, kita beli apa di Mangunsar Street ada, mau beli kuliner ada. Kerajinan ada, batik ada, kaos ada, kita ingin seperti itu nanti. Dan itu produksi sendiri dari warga Panggang. Selain dari kekompakan dari warga warga Panggang itu sendiri ya Pak ya, pasti tentunya tadi sempat Bapak sampaikan ini dukungan sponsor dari pihak-pihak lain, dari perusahaan-perusahaan gitu ya. Tadi sempat menyampaikan ada dari BRI, Bank Jateng. Di sini timbul rasa kenapa ya Pak kok pada tertarik untuk memberikan bantuan sponsor ke Kelurahan Panggang dalam melakukan kegiatan itu. Nanti timbul kecemburuan sosial di tempat-tempat lain loh Pak ini. Memang kita awalnya tenda itu kita setelah disediakan oleh pihak sponsor yaitu Rockstar, CS Rockstar itu 80 tenda. 80 tenda ini memang kita bagi Mbak, 70 itu untuk UMKM pedagang, 10 untuk sponsor. Nah, sponsor itu diantaranya ada Rockstar, ada BRI, maupun yang lain seperti yang sebagai sponsor utama kita setiap hari Minggu ada Harpindo. Harpindo dari Yamaha, itu juga ada dari Honda yang di Ngabul Renggeng itu juga mereka antusias. Dan ini memang masih banyak daftar tunggu yang berkeinginan, sehingga karena kita terbatas sehingga kita ya istilah menolak atau daftar tunggu seandainya memang waiting list seandainya yang itu sudah mundur atau bisa kita masuk yang lagi ya, itu memang itu sebagai daya sampai tarik gitu ya Pak ya. Itu daya tarik karena di Mangunsar Street itu setiap pagi kita adakan senam aerobik bersama seluruh warga Jepara. Kebetulan di situ ada sasana Itu juga ada hiburan. Hiburannya juga kita setiap minggu bervariasi. Karena dari Rockstar itu sebagai sponsor utama kita, minggu pertama dan minggu ketiga itu band dari Rockstar. Dan yang selanjutnya kita siapa saja yang ingin perform. Seperti kemarin ada Tongtek dari Mantingan. Terus kita juga sudah menjalin kerjasama dengan Barongsai Singa Utara Walahan. Itu kita ajak bekerja sama. Karena dari Barongsai juga kemarin sudah pentas di waktu pembukaan Gebiar UMKM yang Agustus kemarin. Nah, itu sebagai wujud kita gimana kita merangkul atau mempromosikan mereka-mereka yang belum punya nama, dengan dia tampil di Mangunsar Street itu dia punya nama, bisa dapat job-job yang lain lah. Itu dari Mangunsar Street itu. Luar biasanya itu Pak, yang sudah habis dari Mangunsar Koro Street, habis pentas atau habis apapun dari Mangunsar Koro Street, brandnya luar biasa ya, langsung laris manis di sana-sana. Nah ini keren banget. Di sini tertariknya kita ya, di Mangunsar Koro Street ini banyak orang yang berkeinginan bahkan sampai mau menunggu untuk bisa mempunyai satu tempat di situ dalam melakukan kegiatan di hari Minggu itu. Ini keren banget begitu ya. Apa sih Pak yang magnet apa gitu loh? Kok sampai jadi rebutan untuk memiliki juga di situ untuk melakukan kegiatan di hari Minggu itu? Ya memang kita magnet kita jampi-jampinya. Kita memang selalu terbuka Mbak, dan kita ada hiburan-hiburannya sehingga mereka juga tertarik. Kita memang
keterbukaan Luar antara biasa, ya. Dari kelurahan dengan paguyuban maupun dari pihak sponsor. Kita selalu terbuka. Kita bicarakan, makanya kita terbuka dengan warga masyarakat juga terbuka. Dan alhamdulillah yang dulunya itu kita hanya bisa mengakomodir warga Panggang, ini kita sudah 5% bisa mengakomodir warga di luar Panggang. Sudah bisa ikut meramaikan di Mangun-Sarko Street itu. Iya. Kira-kira apa Pak harapan ke depan atau pesan aja kepada warganya Bapak Solihin, masyarakat Kelurahan Panggang ini? Adakah sesuatu yang ingin disampaikan begitu, pesan begitu? Ya, pesan khususnya bagi warga Panggang, yuk kita tetap semangat, tetap kita ramaikan Mangun-Sarko Street ini, karena ini sebagai ikon atau barometernya wisata kuliner dan UMKM di Kabupaten Jepara. Dan ini bisa sebagai percontohan desa maupun kelurahan lain yang ingin meniru kawasan Mangun-Sarko Street ini. Boleh ditiru. Sehingga, ya Pak? Boleh, silakan. Kita tidak istilah ada saingan, kita malah juga ingin berkolaborasi. Seandainya Mangun-Sarko yang kurang ini, kita bisa mengajak kerjasama mungkin dari desa atau kelurahan yang lain, kita bisa ajak meramaikan atau bagaimana kita bisa berkolaborasi sehingga kita UMKM baik di Panggang maupun di Kabupaten Jepara tumbuh. Bangkit bersama. Jepara bangkit itu luar biasa. Ya, setelah pandemi sekian lama. Betul, sekarang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dari Bapak Solihin sendiri di Kelurahan Panggang melakukan kegiatan yang positif ini untuk membangkitkan semangat warga masyarakat Kota Jepara itu sendiri dengan UMKM-nya yang kemarin sempat terpuruk karena pandemi dan sekarang ini mulai berangsur-angsur bangkit. Ini memotivasi dan memberikan semangat kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Jepara. Luar biasa Pak, ini salut banget, kita acungi jempol untuk Mangun-Sarko Street dan untuk Kelurahan Panggang. Amin, untuk Bapak Solihin juga. Semoga kedepannya makin sukses, makin keren dan makin luar biasa. Mangun-Sarko Street keren banget, Kelurahan Panggang bangkit hebat. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.